Kali ini Mimin akan memberikan spoiler dari Donghua Renegade Immortal episode ke-95 ya. Ini adalah spoiler untuk episode yang rilis minggu depan, dan tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasan videonya. Wang Lin akhirnya menerima tantangan dari Jian Feng. Wang Lin langsung menyerang Jian Feng dengan pedang langitnya setelah Jian Feng muncul tanpa membuang kata-kata. Tebasan cepat dan kuat ini mengejutkan Jian Feng, memaksanya mundur 1000 kaki dan membuat Jian Feng sadar akan kekuatan dari harta surgawi milik Wang Lin. Tanpa henti, Wang Lin kemudian melepaskan bendera 1 miliar jiwa, memerintahkan 12 jiwa utama dan jutaan pecahan jiwa lainnya untuk menyerang dan melahap jiwa Jian Feng. Serangan mendadak ini membuat Jian Feng terperangkap, menyebabkan Du Tian yang melihatnya merasa puas. Ketika Jian Feng mengeluarkan penusuk Suzaku, sebuah harta cuaci surgawi yang sangat kuat, Wang Lin dengan cepat mengambil tindakan. Dia memerintahkan 100 juta pecahan jiwa untuk meledak, menciptakan ledakan dahsyat. Meskipun Jian Feng berhasil menangkis ledakan dengan formasi Suzaku yang luar biasa itu, dia tetaplah terluka. Setelah ledakan, Wang Lin menarik jiwa-jiwanya dan bergabung dengan Du Tian. Karena penggunaan bendera jiwanya pun telah mencapai batasnya. Meskipun Du Tian ingin membunuh Jian Feng, dia tidak bisa menembus formasi Suzaku yang melindungi Jian Feng tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Lin tetap tenang seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Beberapa saat kemudian, Jian Feng muncul kembali, menekan amarahnya dan berpura-pura bersikap ramah kepada Wang Lin, memuji keterampilannya. Wang Lin tetap saja sangatlah cuek dan kemudian terbang menuju sekte pemurnian jiwa bersama dengan Du Tian yang tersenyum. Begitu mereka pergi, Jian Feng kemudian memanggil Red Butterfly atau Hongdi. Jian Feng segera menguras vitalitas Hongdi untuk menyembuhkan luka-lukanya sendiri, memulihkan dirinya secara sepenuhnya walaupun dengan mengorbankan orang lain sebagai bonekanya. Wang Lin dan Du Tian kemudian kembali ke sekte pemurnian jiwa. Du Tian segera membawa Wang Lin ke gunung belakang dan memberikannya tas berisi ribuan atau bahkan ratusan ribu batu abadi. Menyuruhnya agar bisa fokus untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Du Tian juga berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Wang Lin kemudian berterima kasih kepada Du Tian dan berjanji akan memenuhi janjinya kepadanya. Ia merasakan lega bahwa pecahan jiwa yang meledak dalam pertarungan sebelumnya hanyalah ilusi yang telah diciptakan oleh bendera utama, sehingga itu tidak benar-benar hancur. Melihat bendera itu, Du Tian diliputi oleh kesedihan dan teringat akan masa lalu. Ia merenungi keputusannya untuk memberikan bendera itu kepada Wang Lin, berharap Wang Lin dapat membantunya memulai kembali sekte pemurnian jiwa di planet lain, sesuai dengan prediksi dari leluhurnya. Dengan tekad itu, Du Tian bersumpah untuk segera bergabung dengan para leluhur dari sekte pemurnian jiwa yang akan mengorbankan kesadaran mereka untuk menjadi jiwa utama dari bendera tersebut. Di dalam gua, Wang Lin memeriksa tas yang diberikan Du Tian. Ia terkejut menemukan lebih dari 100 kali lipat jumlah giok surgawi atau batu surgawi abadi yang diperoleh sebelumnya. Dengan mata berbinar, Wang Lin mengeluarkan giok-giok tersebut, memenuhi gua dengan energi spiritual surgawi yang melimpah. Ia mulai berkultivasi, menyerap energi spiritual untuk menerobos ke tahap soul transformation. Tubuh Wang Lin perlahan menjadi transparan, pakaiannya menghilang, dan energi spiritual surgawi mulai membentuk meridian baru yang terbuat dari energi surgawi itu sendiri, yang secara alami dapat menahan kekuatannya. Daging Wang Lin juga mulai berubah, menyerap energi spiritual abadi dan membuatnya terlihat seperti makhluk abadi. Proses transformasi tubuh ini berlangsung selama beberapa waktu. Dan selama itu pula, jiwa asal Wang Lin tetap melayang di atas tubuhnya. Tidak bisa masuk kembali seolah tubuh itu bukan lagi miliknya. Du Tian kemudian segera menyadari bahwa Wang Lin sekarang sedang menyempurnakan tubuhnya. Dengan segera, Du Tian pun menyegel gua tersebut dengan kekuatannya.
Di dalam gua, Wang Lin memahami bahwa begitu jiwa asalnya sepenuhnya korporal, ia akan dapat kembali ke tubuhnya, menandai keberhasilan dalam mencapai tahap transformasi jiwa. Meskipun proses ini membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Di luar gua, Dutian berhasil menangkap jiwa Soul Formation ke-19 yang berani mendekat, menambahkannya ke bendera jiwanya. Namun ia juga sedikit kecewa karena itu bukanlah jiwa dari transformasi jiwa. Jadi itu tidak dapat dijadikan sebagai jiwa utama. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang mendekat. Guncangan dan ledakan keras segera menggema di sekitar sekte pemurnian jiwa. Dutian sadar bahwa ini adalah kedatangan dari Zhu Zuzi. Dutian dengan wajah yang muram segera menarik jiwanya yang baru saja ditangkapnya ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Zhu Zuzi, penguasa sejati planet Suzaku generasi ke-14, dia berada di tahap kultivator ascendant tahap akhir. Dia mengklaim bahwa ia datang untuk meminjam bendera 1 miliar jiwa. Berdasarkan dengan perjanjian kuno antara Suzaku generasi pertama dengan leluhur pendiri dari sekte pemurnian jiwa. Dutian tentu saja menolak keras, menuduh bahwa Zhu Zezi mencuri dan meminta dia untuk mengambilnya jika memang dia berani. Zhu Zezi menghela nafas dan tanpa membuang waktu mengulurkan tangannya, memanggil tangan raksasa berwarna merah yang terbentuk dari cahaya merah dari langit untuk menekan Dutian. Dutian tentu akan melawannya dengan melepaskan 1 miliar pecahan jiwa dan 35 jiwa utama dari benderanya. Gelombang besar segera bersuara di atas langit atas kekuatan yang sangatlah luar biasa tersebut. Serangan tangan besar dari Zhu Zezi dapat diserang kembali oleh Dutian. Dutian menolak keras tawaran dari Zhu Zezi untuk meminjamkan bendera 1 miliar jiwa selama 10.000 tahun, menegaskan bahwa prinsip dari sekte pemurnian jiwa adalah tentang keberadaan sekte terikat pada bendera itu. Dutian kemudian memerintahkan 1 miliar jiwa untuk menyatu dengan 35 jiwa utama dan akan disalurkan seluruh kekuatannya ke dalam dirinya. Zhu Zezi pun sadar akan tindakan ini. Ia segera mengeluarkan bulu merah dan mengaktifkan api Suzaku suci, menyebabkan bulu itu meledak dan memancarkan gelombang api yang menghanguskan siapapun. Api ini menghancurkan sekte pemurnian jiwa, mengubah gunung-gunung menjadi gas, dan bahkan melenyapkan gua Wang Lin beserta Wang Lin di dalamnya. Juga ia membakar para murid dan para tetua. 35 jiwa utama yang hendak menyatu pun terperangkap dalam api. Yang itu pun akhirnya memperlihatkan tanda-tanda kesakitan atau bahkan kehancuran. Meskipun Dutian dilindungi oleh 3 giok kuno, ia merasakan dampak serius. Ia memuntahkan darah dan menggunakan teknik melarikan diri dari jiwa untuk mengeluarkan 35 jiwa utama dari api tersebut, membiarkan mereka muncul di hadapannya. Zhu Zezi tentu sangat terkejut melihat ini. Dutian kemudian mengeluarkan lebih banyak darah dan memerintahkan 35 jiwa utama untuk menyatu menjadi satu entitas yang sangatlah kuat, setara dengan kultivator ascendant tahap akhir. Langit terbelah menjadi dua. Satu sisi mewakili Zhu Zezi dan satu sisi lain mewakili entitas baru yang membantu Dutian. Zhu Zezi mengakui bahwa kekuatan jiwa tersebut sebagai harta tertinggi di planet Suzaku. Sementara Dutian yang wajahnya pucat karena teknik ini dapat mempersingkat umurnya lagi, memerintahkan kekuatan jiwa tersebut untuk membunuh Zhu Zezi. Kekuatan jiwa itu akhirnya membentuk tubuh manusia dari awan dan menyatu dengannya, lalu menatap Zhu Zezi. Zhu Zezi dengan ekspresi yang jelek menjawabnya dengan memanggil pedang Suzaku, sebuah harta surgawi kuno yang sangatlah kuat dengan kekuatan api abadi yang luar biasa. Itu menunjukkan kekuatan luar biasa yang setara dengan kekuatan dari leluhur sang Suzaku. Kekuatan jiwa yang bergabung dengan Dutian itu benar-benar luar biasa juga.
itu berubah menjadi 8 pedang yang dipenuhi dengan energi spiritual abadi. 3 mengejar pedang Suzaku dan 5 lainnya menyerang Zhu Zezi. Zhu Zezi mundur, mengeluarkan labu dan berhasil menangkap 5 pedang tersebut. Namun, labu itu segera retak dan hancur, melepaskan kelima pedang yang kembali menyerangnya dengan ganas. Pedang-pedang yang sebelumnya melawan pedang Suzaku itu juga berbalik menyerang Zhu Zezi lagi. Zhu Zezi terpaksa mundur dengan cepat. Meskipun ia bisa menang, pertempuran melawan jiwa yang sangatlah kuat itu, dia pun merasa takut akan melukai dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak diinginkannya mengingat usianya yang sekarang, dan apalagi keadaan perang melawan klan immortal kuno yang telah ditinggalkan tersebut. Namun pedang-pedang itu terlalu cepat. Zhu Zezi kemudian menciptakan segel di depannya dan kemudian pedang-pedang itu menabraknya. Terjadilah ledakan dahsyat yang sangatlah luar biasa. Zhu Zezi terpental jauh ke belakang, segelnya runtuh dan ia terlihat pucat, kehilangan aura kekuatannya. 9 pedang itu menghilang, kembali menjadi fragmen jiwa. Du Tian pun kemudian segera menyegel kembali kekuatan tersebut, yaitu kekuatan dari segel Suzaku misterius. Segel ini dikenal memiliki 2 kegunaan, yaitu menyerang dan bertahan. Dengan perlahanan yang bahkan lebih kuat dari formasi Suzaku itu sendiri, meskipun kuat, namun ada rumor tentang biaya atau harga yang harus dibayar oleh pengguna untuk menggunakan segel itu, yang bahkan itu sangatlah berbahaya. Du Tian menyadari pengorbanan dirinya, tertawa pahit. Namun Zhu Zezi juga terengah-engah, wajahnya sangatlah jelek, menyesal harus menggunakan segel itu dan menguras energinya. Karena ia juga perlu dalam kondisi prima dalam pertempuran atau perang yang akan datang. Zhu Zezi mencoba membujuk Du Tian dengan janji untuk membangunkan kembali sekte pemurnian jiwa jika bendera jiwa itu diserahkan kepadanya. Namun Du Tian melihat ketakutan dari Zhu Zezi akan terluka dan kerentanannya karena perang dengan klan immortal yang ditinggalkan. Otomatis Du Tian itu menolak dan tahu akan niat jahat dari Zhu Zezi. Zhu Zezi kemudian mengancam akan menggunakan kartu as terhadap klan immortal yang ditinggalkan dan memberikan ultimat terakhir kepada Du Tian untuk menyerahkan bendera jiwa kepadanya. Du Tian tetap saja menolak dengan tegas, bahkan mengancamnya untuk mengeluarkan jiwa keempat yang terkenal. Meskipun itu akan menghabiskan masa hidupnya, Zhu Zezi yang sebenarnya mengincar jiwa keempat itu pura-pura penasaran. Dengan pengorbanan besar, Du Tian kemudian memanggil jiwa keempat dari bendera jiwa. Itu dikenal sebagai sebutan jiwa 3 logam. Itu dapat menembus segala sesuatu dan bahkan melukai jiwa asal. Segera Zhu Zezi menyerang. Meskipun Zhu Zezi menggunakan pedang Suzaku untuk bertahan, namun tetap saja kekuatan dari jiwa keempat itu sangatlah kuat dan luar biasa. Namun sayangnya karena Du Tian itu hanyalah tahap Soul Transformation, belum mencapai Ascendant. Oleh karena itu kekuatan dari jiwa keempat itu tidak dapat dimaksimalkan untuk dikeluarkan dalam pengendalian Du Tian. Zhu Zezi berencana untuk membiarkan jiwa keempat melahap lebih banyak jiwa untuk menjadi lebih kuat sebelum menangkapnya. Namun Du Tian tentu saja akan mengorbankan 1/3 dari bendera jiwanya dan 10 jiwa utama untuk memberi makan jiwa keempat. Itu akan meningkatkan kecepatan secara drastis. Du Tian kemudian memerintahkan jiwa keempat untuk berhenti melahap dan menyerang Zhu Zezi. Zhu Zezi yang kecewa karena rencananya gagal, terus mundur. Ia terluka oleh serangan dari kekuatan tersebut yang sangatlah kuat itu. Karena keadaan Zhu Zezi yang semakin menyedihkan, Zhu Zezi kemudian berkata bahwa ia tidak akan lagi bersikeras untuk mendapatkan bendera jiwa tersebut, tetapi ia akan mengambil jiwa keempat ini. Du Tian menghadapi kekalahan saat Zhu Zezi mengorbankan 90% sisa umurnya untuk memanggil simbol aneh. Dalam sekejap waktu, simbol itu menangkap jiwa keempat yang sangatlah cepat. Zhu Zezi kemudian meraih Du Tian. Namun tawa gelap tiba-tiba terdengar dari lokasi Gua Wanglin yang baru saja hancur, mengejutkan Zhu Zezi dan menyebabkan rasa sakit pada jiwa asalnya.
Sementara itu, di sisi timur benua Suzaku, klan immortal yang ditinggalkan telah berkumpul di awan hitam, dipimpin oleh leluhur kelima, seorang pria paruh baya dengan kekuatan yang sangatlah luar biasa. Mereka itu berencana untuk menggunakan 4 sub pohon leluhur untuk menghancurkan negara Suzaku. Meskipun mereka juga ragu akan kekuatannya, namun mereka tetap yakin dan mereka akan bertarung habis-habisan untuk merebut kekuatan dari kristal planet Suzaku. Ketika leluhur kelima tersebut akan bertindak, ia tiba-tiba merasakan aura yang mengguncang jiwanya datang dari benua Suzaku wilayah utara. Aura ini juga yang dirasakan oleh Zuzuzi, yang merasakan ketakutan seperti yang belum pernah ia alami sejak menjadi sang Suzaku. Dalam kilatan cahaya pelangi, Wang Lin muncul. Ia melayang di udara tanpa pakaian di atas dadanya. Dia bersinar dan memancarkan aura dingin yang mampu membekukan segalanya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan aura kejahatan yang melambangkan kesombongan mutlak. Dengan tatapan sombong, ia memandang Zuzuzi. Tubuh Zuzuzi gemetar, merasakan ketakutan yang sama seperti saat menghadapi Suzaku sebelumnya. Ia mundur, berkeringat dingin, dan bertanya-tanya apakah Wang Lin yang ada di depannya adalah orang lain. Wang Lin dengan nada yang sombong segera bertanya kepada Zuzuzi. Dia memerintahkan untuk mengatakan generasi keberapa dia sebagai Suzaku. Dutian yang melihat ini tahu bahwa aura dan kesombongan ini bukan berasal dari Wang Lin, melainkan dari seorang kultivator tua yang sangatlah kuat. Zuzuzi tanpa sadar menjawab, Suzaku generasi ke-14. Wang Lin kemudian menyatakan bahwa atas nama Ye Wou, ia tidak akan membunuh Zuzuzi dan memerintahkannya untuk pergi. Nama Ye Wu Yao melanjutkan Dutian. Namun lebih dari itu, membuat Zuzuzi sangatlah ketakutan luar biasa. Ia mengenali Ye Wu Yao sebagai nama asli dari sang Suzaku generasi pertama. Sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh setiap generasi dari sang Suzaku. Mengingat aura biru yang ada di sekitar Wang Lin, Zuzuzi menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan leluhur sang Suzaku generasi kedua. Dengan hormat, Zuzuzi membungkuk dan segera hendak pergi. Dutian berteriak agar Zuzuzi meninggalkan jiwa keempat. Namun Wang Lin menyela. Dengan tatapan yang mengandung jejak masa lalu, Wang Lin menyatakan bahwa ia berhutang pada Ye Wu Yao dan akan meminjamkan jiwa keempat kepada Zuzuzi selama 3 tahun untuk membantu melawan klan immortal yang ditinggalkan. Dutian yang panik ingin memprotes, namun tatapan Wang Lin mengancam. Membungkam Dutian, Zuzuzi merasa lega dan siap pergi. Namun, Wang Lin menghentikannya lagi dengan tatapan sombong, mengingatkan Zuzuzi akan aturannya setelah identitasnya terungkap. Zuzuzi merenung sejenak, lalu memotong 2 jari tangan kanannya sebagai bentuk permintaan maaf. Wang Lin menggelengkan kepalanya, memerintahkan 1 jari lagi, membuat Zuzuzi terpaksa memotong ketiga jarinya tersebut dan diberikannya kepada Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin menyuruhnya pergi. Zuzuzi pun segera menghilang. 100.000 km jauhnya, Zuzuzi meraung dengan kemarahan. Suzaku generasi kedua, bagaimana dia masih hidup? Bagaimana dia masih di planet Suzaku? Ia mengingat pertarungan Suzaku generasi ketiga untuk membunuhnya dengan memikat kultivator asing. Saat itulah terjadi gejolak besar di atas negara Suzaku. Kemarahannya mereda, namun ia juga digantikan oleh kecurigaannya. Ia bertanya-tanya, apakah Wang Lin baru saja terbangun dan hanya berpura-pura menjadi Suzaku generasi kedua? Atau spoiler yang akan datang, oke? Baiklah, cukup sampai sekian saja dengan spoiler dari saya dari Donghua Renegade Immortal episode ke-95 ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.